kanannya Roma kan ada The Next Cafu nih. Sama Rick Karsdorp nih, yang keahliannya bahasa Belanda. Itu konservatif sekali. Prinsip kehati-hatian ini. Ini nggak kayak Romzi ya? Nggak kayak Romzi. Rom gimana Milan? Gue kalau Milan, gue sebenarnya kurang yakin kalau di Eropa. Waduh. Kalau ya orang boleh bilang DNA Eropa kan udah lewat kan. Iya, itu udah jadul pas gue SD. Iya. Oke, balik lagi di Espresso, sebuah obrolan sedikit pahit tapi apa? Gak bikin sebah. Yuk, kali ini kita mau membahas laga-laga UCL dan juga Europa League, tim-tim Serie A di UCL dan Europa League ya. Kita bahas Juventus dulu nih, menang lawan Ferencvaros di Puskás Stadium. Ini sejarah Hungaria Mas ya? Iya, udah ketebak lah tapi. Iya udah ketebak. Juve menang 4-1. Tebak skor aja banyak yang bener ini. Iya. 4-1. Kuis tebak skor aja banyak yang bener. Tapi di sini Ronaldo nggak golin ya. Yang golin tetap Morata gol. Dybala akhirnya pecah kebuntuan dan bunuh diri si pemain yang kita kenal dengan sangat baik. Siapa itu? Pokoknya bunuh diri aja. Ferencvaros yang golin juga kita kenal dengan baik. Boli. Namanya sangat familiar. Tapi bagi warga setempat. Iya. Nggak ada hubungan sama Bollywood ya. Nggak ada. Gimana nih? Siapa nih mau ngasih pendapat tentang Ferencvaros Juve nih? Silakan, gue sih nggak nonton. Gue sih nggak nonton, tapi gue kuis Twitter gue ngira 5-1 malah. Menang Juve. Iya. Oh sayang nggak golin tetap lagi ya. Iya, Kurang, ya? mestinya yang si kenal ini golin 2 kali nih bunuh diri nih, biar tembus. Nih gua. Mas Isnu nonton? Kebetulan enggak. Emang nggak mau nonton. Cuman memang Ferencvaros ini dulu banget memang legendanya Hongaria lah Betul. gitu. Cuman kalau begitu dia masuk grup ini ya udahlah. Bulan-bulanan semua. Ini sarana apa ya? Mengambil poin penuh ya. Iya benar-benar. Iya. Ini hiburan lah ya Iya. buat grupnya Juventus. Dia juga pemain Ferencvarosnya kayaknya seneng ya. Lawan Ronaldo. Iya, yang penting main bareng bintang kayaknya itu tujuannya. Buat jadi cerita lah. Kayaknya rebutan baju apa Iya, tukeran gitu. Brand jersey. Iya. Oke, kita nggak mau. Ini emang Juventus sudah difavoritin menang ya. Dan Morata melanjutkan tren positifnya, terus mencetak gol ya kan. Lanjut aja nih pertandingan yang paling menarik dari wakil Serie A, tapi kalah. Real Madrid lawan Inter. Ini juga nonton ini kalau ini. Oh nonton. Real Madrid Gue tetap lawan enggak Inter. sih. Sebenarnya ya Madrid bisa dibilang bukan nggak sebagus Madrid sebelumnya Mas ya. Ya ini dua tim ini emang lagi underperform sih. Kebetulan emang dua-duanya bukan cuma Inter doang, Madrid juga. Dan harusnya kan seperti yang kita bahas di preview, Inter bisa ngambil keuntungan harusnya. Cuman emang karena materi pemainnya juga lagi nggak komplit ya. Dan lini pertahanannya juga masih mainnya kayak gitu, masih ceroboh gitu kan. Ya udah di Liga Champions sih lo nggak bakalan survive kalau dengan cara bertahan yang begini, apalagi ngelawan Real Madrid gitu yang walaupun secara tim lagi turun performanya tapi tetap punya pemain-pemain yang bisa bikin perbedaan. Betul. Gitu. Ini Sergio Ramos mencetak gol ke 100 ya. Iya. Back gol 103 ya. Back 100 gol. Back 100. Kurang ajar Bang Bewok. Benzema golin. Terus sebenarnya ya sempat 2 sama kan tuh. 2-2. Sebelum Rodrigo. Siapa Rodrigo apa namanya? Itulah pokoknya. Pokoknya Rodrigo yang wonderkid itulah pokoknya. Sebenarnya Lautaro lagi bagus Mas pas lawan Madrid ini. Iya. Iya lagi udah golin lagi kan, kepercayaan dirinya udah mulai naik. Tapi sayang tandemnya kurang. Nggak ada Lukaku ya. Nggak ada Lukaku. Pasti ngaruh banget. Perisic si Mr. Treble sebenarnya golin. Mr. Treble winner. Tapi ya udahlah itu Madrid lagi-lagi kan. Kipernya Courtois. 3-2 Madrid menang. Nah ini nih yang ditunggu-tunggu sama Mas Wisnu. Zenit melawan Lazio. Seperti kita bahas di preview Mas soal supporter ya. Ada Sama koreo yang itu tuh. Iya. Gede ya kemarin. Tulisannya kita ngerti banget apaan. Welcome to Zenit. Yo, welcome to Zenit. Udah banyak tuh Mas penontonnya yang mana?
20.000. 20.000. Jadi Waduh. otoritas di Rusia sendiri memperbolehkan 20.000. Bahkan ada Lazio Moskow datang sekitar 20 orang untuk support Lazio di sana. 20-nya bukan ribunya. Lumayan berimbang. Tapi kejualan duluan ya waktu itu nih. Iya, jadi karena juga mungkin squadnya nggak full ya. Jadi setiap tandang nih Lazio tuh lawan Bruce, lawan Zenit tuh pasti nggak pernah full tim gitu kan. Jadi skor imbang 1-1 dengan bantuan Saicedo tuh kayaknya udah senang banget nih kita. Mexico Saicedo. Saicedo goal machine. Dan golnya pun babak kedua ya. Iya, super sub. Dia selalu 10 menit terakhir pokoknya. Selalu masukkan dia 10 menit terakhir. Kalau gitu gajinya proporsional gak sih? Di 10 menit aja gitu. Untungnya nggak per jam ya. Kayak rental PS. Tapi emang sesuai ini juga nih Mas preview ya. Zenit emang lagi jelek banget nih di tahun ini kan di Champions League tahun ini. Di Liga Rusia pun mereka juga nggak leading sih. Ini kayaknya poin pertama Zenit ya. Sebelumnya 2 kali kalah apa gimana? Kayaknya iya 2 kali. Iya, Brugge menang lawan Zenit sebelumnya. Iya benar. Benar. Tapi ya lagi-lagi nih Lazio untuk perwakilan Serie A belum pernah kalah di Belum. Champions League. Tidak terkalahkan. Satu-satunya poin. Wih deh, unbeaten. Untuk leg kedua kira-kira gimana Mas lawan Zenit? Di kandang Lazio harus menang pokoknya kita karena Zenit sebenarnya nggak bagus-bagus amat sebenarnya. Seandainya kita full tim ada Luis Alberto, ada Immobile, ada Leiva dan sebagainya bisa lah menang. Dan kita juga sebenarnya agak kaget ya ketika Lazio di pekan pertama UCL menang 3-1 lawan Dortmund. Itu udah kayaknya membangkitkan moral banget. Jadi Lazio untuk musim ini lolos dari UCL Group kayaknya bisa lah. Tapi bayang-bayang cuan Lotito udah. Lotito tuh udah segalanya deh. Sampai dia itu khusus Lazio di UCL kali ini tandang ke Saint Petersburg, tandang ke Bruges, tandang ke itu kita punya pesawat khusus. Jadi pesawat khusus Lazio anti Covid. Jadi pokoknya nggak tahu nih Lotito lagi senang-senangnya banget untuk memanjakan pemain Lazio di UCL kali ini. Karena udah kebayang Mas pemasukannya dari UCL kan? Iya. Sekali menang udah 2,7 juta kan. Cuan. Masuk kantong pribadi ya. Pemain Lazio akan sama aja 25 tahun ke depan. Padahal duitnya banyak. Jadi kita ngelihatnya ya bagus lah Mr. Crab. Mr. Crab anjir. Nah, ada satu lagi tim Serie A yang dibantai sama Liverpool. Gila nih. Ini padahal penonton pengennya balas-balasan gol, jual beli serangan. Kayaknya ini azab pelatih sombong ya. Gasperini ya. Di saat Gasperini muhasabah diri, Iya. Anda merenung di tempat-tempat ibadah kota Bergamo. Iya. Apa salah saya? Gitu. Iya, coba cari Masjid Sunda Kelapanya Bergamo lah, coba deh tuh. Ikut kajian-kajian. Gasperini. Anda udah sering dibantai nih. Iya, jadi kayak kebalik sekarang nih, dibantai terus. Mana Diego Jota hat-trick. Ingat umur lah itu. Iya. Jota hat-trick ya. Jota hat-trick. Terus ya kalau salah sama Mane hari-hari dia lah. Iya. Hari dia. Tapi malah jadi di point outnya di Liverpool ini jadi kayak nih Firmino sebenarnya bisa diganti sama Jota nih. Lebih itu isu-isu di medianya. Padahal kita sebagai fans Liga Italia pengen banget Atalanta menang kan, tapi ada Diogo Jotanya ini merubah keadaan. Terus juga ya ini kan klub favorit setiap umat kan Atalanta sebenarnya kan dari tahun lalu kan. Tapi kayak gini bikin sedih sih. Nih aduh. Mudah-mudahan Kayaknya emang kalah pengalaman aja sih karena jam terbang bisa dibilang. Walaupun dari kita juga bahas dari permainan mirip gitu ya. Emang sama-sama ngepres, sama-sama main temponya tinggi gitu. Ya cuma ya defense-nya lagi-lagi soal defense sih. Ya. Berapa kali Jota itu kan gol-golnya dia karena dia total lolos ada teman-teman kiper gitu. Ya itu kan berarti ada something di defense-nya lah. Memang mencolok sekali Mas. Gimana berat Jim City, Toloy, Palomino, lawannya Salah, Mane. Di upgrade itu. Iya. Lu berharap apa dengan pertahanan kayak gitu lawan Liverpool?
Oke lah dia punya lini depan yang bagus gitu. Terus si Van Dijk juga kan cedera kan. Iya. Tapi si ngaruh tuh Liverpool. Iya. Masih tetap bisa di-compare sama pemain Atalanta, masih seimbang menurut gue sih. Jadi ya semoga nanti kan nanti setelah ini masih tanding lagi kan Iya, dengan Liverpool. Iya. Ya semoga ada perlawanan lah, at least seri. Tapi nggak bisa berharap banyak deh setelah ngeliat kayak gini Atalanta. Iya di kandang Atalanta 5-0 nih. Di kandang Liverpool lebih nggak gitu? Pertanyaannya gitu kali. Iya pertanyaannya. Gimana nih Mas? Paling enggak ya jangan senaif itulah mainnya gua rasa. Jangan terlalu naif kayak judul album jadi. Mau ngeladenin gaya main Liverpool tapi komposisinya Atalanta gitu loh. Iya sih. Iya. Lu Alexander Arnold, Ketemu Gomez. iya kan? Nah, terus juga ya si Toloy dibandingin sama siapa tuh, ketemu di kirinya Mane gitu kan, atau siapa, aduh. Di fullback wingbacknya pun tereksploitasi batu kemarin. Ya Itu Pauli lagi yang main bukan ya? Bukan. sih. Itu Gosens kalau nggak salah deh. Mungkin lagi banyak paket kali Gosens. Iya. Ngejar poin. Nah kalau di leg kedua Real Madrid Inter kira-kira gimana nih di Giuseppe Meazza? Wajib menang sih, kalau Inter kalah sih udah tamat sih kayaknya. Untuk harapan. Emangnya mau ketemu Milan di derby ini di UEL emang ya? Justru masalah Inter belum tentu lolos UEL. Oh iya malah Iya, kalau Dia posisi buncit. Ini grupnya jadi lebih rumit menurut gue, karena Gladbach habis menang, Shakhtar juga nyimpen poin, Madridnya ya ngesik untuk peringkat 1. Iya. Nah Inter ini ada di mana gitu dengan kayak begini nih. Dia tuh nggak bisa ngarepin Shakhtar sama Gladbach kalah gitu. Iya. Bener kan? Jadi Inter harus maksimal lah. Harus. Lukaku udah main mungkin ya udah. pas leg kedua. Ya nggak usah menang banyak lah ya. Pokoknya ya sebenarnya yang menang ini aja, asal menang 1-0 atau 2-1 Iya. menang inilah, Benar. menang agresivitas ya. Menang head to head gitu. Jadi kalau poinnya sama, mereka yang di atas. Gimana Mas? Iya, sebagai fans Serie A kita pengennya sih Inter lah bisa minimal di kandang nggak memalukan Italia ya. Jadi lawan Madrid harusnya bisa menang walaupun tipis gitu. Karena ya benar tadi dibilang, semenjak Shakhtar tiba-tiba membuat kejutan di pekan pertama dan tiba-tiba Inter juga harus seri lawan Gladbach, udah itu peta persaingan amburadul itu. Jadi benar-benar tidak diprediksi, grup ini justru sangat tidak bisa diprediksi gitu kan. Madrid pun yang difavoritin juara grup malah cuma peringkat 3 ya. Iya. Iya kan? Ya udahlah kita lihat aja nanti Inter. Juventus Ferencvaros kok ini mah Juventus tinggal berapa kosong aja nih. Iya. Menang berapa kosong gitu. Ya lumayan lah, mupuk confidence lah. Iya. Ya, misalkan belakangan ini Pirlo juga agak disorot ya. Hmm. Ya dengan menang dengan skor yang gede gitu lawan tim-tim kayak Ferencvaros, itu harusnya pressure-nya lah jadi lebih keangkat. Dan kayaknya kemarin Pirlo udah nggak main 3 back Mas. Iya, udah akhirnya 4 back ya. 4 back. Iya. Emang mungkin ya dengan komposisi pemain yang sekarang emang lebih ke 4 back sih daripada percayaan si Danilo jadi center back itu kan risiko banget gitu. Cuadrado juga kalau udah maju lupa. Oke. Kita lanjut ke Europa League. Napoli menang 2-1 melawan Rijeka. Kita kenal dengan baik Pemain-pemainnya. Rijeka, siapa aja. Tapi sempat kebobolan 2 nih lewat Muric. Muric adalah pemain yang sempat Yang terkenal di daerah rumahnya. Iya, sering didengar di kota-kota besar. orang salah mengira Modric, tapi Muric. Nah akhirnya si Napoli bisa comeback lewat Diego Demme dan Braut. Itu bunuh diri juga. Bunuh diri. Iya, Braut bunuh diri. Tapi di pertandingan ini man of the match-nya Mertens sih. Dan Demme si Gattuso akhirnya nggak mainin Gattuso Bakayoko Mas. Iya. Iya kan? Di rotasi lah. Iya, rotasi lah kan. Main 3 hari atau 4 hari sekali gitu kan. Ya wajar sih rotasi. Akhirnya malah menang gitu loh. Kira-kira di leg kedua Napoli menang gak nih? Ya menang lah, apalagi mainnya di San Paulo. Menang. Menang. Bisa berapa gol kira-kira? Ya 3 gol lah. Ya, Selisih 2 gol lah. Selisih 2 gol menurut gue. Lanjut ke AS Roma melawan
Chef Air Crutch. Wis. Ini mau dibahas lama apa gimana? Ini kalau misalnya nonton highlightnya cukup panjang. Cukup panjang. Cukup panjang. Karena menangnya 5-0. Nonton tapi enggak. Enggak disiarin. Dan ini pembuktian kalau Mayoral bisa menjadi pelapis Zeko. Iya, benar. Ya kan? Dia cetak 2 gol, 1 gol Mkhitaryan, terus gitar Ibanez. Iya, Roger Ibanez. Roger Ibanez 1 sama Pedro sehari-hari. Pedro udah mulai rajin cetak gol. Iya, menurut gue sih kriminal ya Pedro bisa dapat gratis. Itu menurut gue salah satu tindakan kriminal karena dia itu bisa mencetak gol. Beda sama Caicedo kan setiap 10 menit itu kan. Nah, ini Pedro ini nih tiap match 9 menit ada aja gol 1 atau 2 gitu kan. Apa kontribusinya. Nah, di sini juga makin kelihatan menurut gue di Roma tuh bahayanya terlalu bertumpu di sisi kiri si Spinazzola. Makanya kemarin tuh pas lagi setelah Spinazzola out diganti tuh sama pemain muda Roma tuh, Tommaso Milanese. Oh, Itu pemain baru Roma. Dia itu ngasih assist ke Pedro 1. Itu bukti bahwa kayak ini masih aja main di kiri. Gue gak tahu sih, emang karena kanannya Roma kan ada Next Cafu nih. Sama Rick Karsdorp nih, yang keahliannya bahasa Belanda. Keahliannya cuman itu tuh. Ya, gue jadi pelatih juga kayak akan begitu sih, tapi semoga ada antidotnya buat kayak Frank de Boer dong. Kaliannya cuma bisa bahasa Belanda. Kemudian ada skema-skema lain sih karena lumayan membosankan dan riskan kalau misalnya gitu terus. Ini emang kemenangan emang 5-0, tapi kalau kayak begini terus lawan-lawan juga pasti akan mencari celah. Untungnya Mayoralnya juga selalu berada di posisi terbaik bola, terus juga Miki-nya juga main konsisten. Dia tuh kalau nggak salah dia memiliki average goal contribution-nya tinggi di Roma tuh hampir di atas 0,5 gol lah setiap pertandingan. Lah itulah nanti next leg mudah-mudahan dipakai buat rotasi walau pemain terbatas ya, rotasi aja lah kayak pemain muda-muda gitu, tapi tetap incer poin dan mencari skema-skema baru sih, jangan sampai ke-trap dengan skema lama. Ya, dan kayaknya emang Miki itu selain dia juga menguasai 5 atau 6 bahasa gitu. Kan dia pernah main di Ukraina, main di Jerman, di Inggris, itu sekarang di Italia. Kayaknya emang makin cocok sih sama skema si Fonseca ini. Dan dia makin menanjak sih, jadi bukan pemain yang ngandelin speed banget gitu, tapi ya dengan visinya dia sering ngasih assist juga dan sering bikin gol juga. Nah, Mas Wisnu kira-kira lu bisa menang kayak gimana Mas? Melawan Roma di leg kedua. Coba tanya dong Mas Wisnu, bener nih. Ya pokoknya mereka bertahan di depan gawang ya kan. Udah nanti pas serangan balik maju aja udah. Gitu aja. Berarti tetap ya sama ngandelin serangan balik. Nggak ngegolin dong, bertahan aja dong. Tapi Roma peringkat berapa dong di Europa League? Aduh gue lupa cuy, kayaknya pertama deh kayaknya. Kalau Sasa unbeaten ya, masih unbeaten kan? Masih unbeaten. Kan kota ini mau juara kan? Kadang kan Lazio di UCL peringkat 1 nih. Peringkat 2 masih peringkat 2 ya. Dortmund. Ya udah lanjut nih. Ini dia sayangnya kawan kita nggak ada nih. Bener. Kita mau ini nih kasih jersey Yusuf Yajici buat Romzi, tapi orangnya nggak datang. Iya, Yusuf Yajici yang tiba-tiba gue ngingetin gue kayak Rivaldo waktu zaman masih ngetop gitu. Masih ngetop, ngekos, kena kampus. Bisa dibilang 2 gol Lille ini hasil giveaway pemain-pemainnya Mino Raiola ya. Agen. Benar. Yang pertama penalti Romagnoli. Aduh, ngapain sih ngedorong kayak gitu? Walaupun itu soft juga penaltinya sih. Tapi ya itu ngedorong dan di kotak penalti ya di Eropa lagi ini kan wasitnya kayaknya lebih gimana gitu. Jadi kalau di Serie A belum tentu penalti nih. Masih bisa protes ya. Masih bisa protes. Ibra yang protes, yang terkenal yang maju protes biasanya gitu. Tapi ngeliat kekalahan itu gimana Mas? Kita dengar dulu. Iya. Sebagai perwakilan kawan kita juga, Romji. Testimoni. Emang sih belakangan ini kan kayak terlalu euforia gitu. Emang udah pasti sih yang namanya kekalahan ini pasti jadi wake up call. Ini emang cepat atau lambat bakalan kalah juga pasti. Cuman walaupun nggak nyangka secepat ini dan lawan Lille dengan skor
sebesar ini gitu. Paling itu doang sih yang jadi faktor yang mengejutkan. Tapi emang kalau dilihat dari skor emang telak gitu. Tapi sebenarnya emang yang tadi dibilang golnya si Yusuf Yazidi itu kan 2 diantaranya itu sebenarnya ya nggak perlu terjadi gitu kan, kayak gol giveaway gitu. Tapi emang harus diakui juga Milan emang nggak layak menang di pertandingan ini. Si Lille ini banget udah nemuin itunya tuh antidotnya strateginya Pioli. Wah, gitu. Waduh, Pioli musim kedua katanya menurun. Ibra pas diganti gini-gini ngomong apa? Iya, Ibra gini-gini dia. Saya mau roll depan katanya. Kata dia itu ya kuncir-kuncir kayak gua. Ibra nyaris jarang dapat bola gitu dia. Benar. Jadi kayaknya emang pelatihnya Lille itu sengaja untuk ngasih instruksi ke pemain-pemain itu jangan sampai Ibra itu dapat ruang dan dapat bola gitu. Karena emang dari Ibra tuh sumber kreativitas sama ancaman-ancaman itu kan paling besar datang kan. Gitu. Dan kemarin juga pemain kayak Calhanoglu juga masih belum balik lagi, mungkin mikirin kontrak kali gitu kan. Atau ini mungkin Mas mikirin negaranya Mas, kan habis gempa. Iya. Bisa jadi. Terus pemain-pemain yang lainnya juga kayak Leao juga ya begitu, maksudnya pas dimasukin di babak kedua juga nggak ngasih impact gitu. Terus Tonali yang dimainin sebagai starter itu emang nggak cocok aja gitu, nggak cocok sama pace-nya game ini gitu, karena ini game cepat banget ya. Terus belum lagi Samu dan juga Krunic itu emang mereka bisa dibilang terlalu lambat sih untuk game yang secepat ini gitu. Paling itu aja, sebenarnya bukannya Pioli ngeremehin lawan, ini lebih ke rotasi sih, emang perlu rotasi. Cuma ya dilihat dari beberapa pertandingan terakhir kan Milan juga agak-agak turun intensitasnya gitu, karena emang main 3 hari sekali. Udah gitu kan mulai kompetisinya juga dari kualifikasi Europa League. Jadi menurut gue itu faktor kelelahan tuh sangat kelihatan gitu. Di leg kedua kira-kira gimana? Leg kedua menurut gue nggak akan jauh beda. Gue nggak tahu, gue nggak yakin bisa. Kalau menang, gue nggak yakin menang. Tapi kalau bisa nahan seri itu udah bagus sih kalau gue. Wah, gila, konservatif sekali. Prinsip kehati-hatian ini. Ini nggak kayak Romzi ya? Nggak kayak Romzi. Rom gimana Milan? Ya lu pakai nanya lagi gitu biasanya. Anda terlalu takabur Romzi. Tapi Lille ini peringkat 2 loh. Iya, di Liga Prancis ya, maksudnya emang maksud tim yang bisa diremehin, maksudnya bukan tim kecil. Kan iya, maksudnya Lille juga lagi positif juga trennya. Renato Sanchez ya. Iya. Dan ini Yusuf Yazidi ini sedari di Liga Turki juga memang sudah jadi wonderkid di Trabzonspor gitu kan. Bahkan sempat tahun lalu itu ketika ada rumor SMS Sergei Milinkovic-Savic mau dibeli PSG, si Yusuf Yazidi ini yang mau dibeli. Udah masuk scouting Tare nih. Iya, Iglitare. Dan benar ketika 1 tahun ini Lille jadi benar-benar jadi underdog yang sangat diperhitungkan banget gitu kan. Bahkan di eranya Eden Hazard, Lille ini yang tahun ini yang mungkin bisa ke peringkat atas gitu kan, stabil. Dan ini adalah hat-trick keduanya malahan di ajang Eropa. Iya, lawan Sparta Praha dia hat-trick ya. Iya. Gue suka sih kalau Iglitare udah nge-scout kayak gini, biasanya pemainnya lari ke Roma. Maras Kumbula, Mayoral. Berarti ini bisa ke Roma nih kalau di-scout nih. Ini Milan juga menurut gue udah lumayan kedinginan kayaknya di puncaknya, jadi ya siap-siap aja dah semua. Iya, kayak harus hati-hati juga karena Stefano Pioli biasanya di musim kedua ketiga itu suka ambiar formasinya, entah di Lazio, Fiorentina atau bahkan Inter gitu kan. Apakah di Milan seperti itu? Kita tunggu. Pasal itu dekat. Gimana bener nih? Romji tetap positif. Kita tunggulah Romji gitu mana ya. Ini udah semua nih Mas. Udah nih. Ya udah, mungkin untuk penutup nih, kira-kira dari Serie A nih yang melaju paling jauh siapa nih? Waduh. UCL dulu ya? UCL dulu. Sepertinya Juventus. Iya, kalau Juventus kita prediksi cuma rebutan 1-2 aja nih sama Barca ya kan? Iya. Kalau aja gimana Mas kira-kira?
Iya, di UCL Juventus dan Lazio. Oh iya. Pasti ya. Ini tuh harus yakin. Bukannya lagi paling pasang. Yang tadinya orang-orang ngiranya persaingan bakalan ada di Atalanta atau di Iya, Inter gitu kan di grupnya, ternyata Jadi kagak kebaca ya. malah Lazio yang lebih ini bisa dibilang putaran pertama grup ya. Iya. 3 match pertama Karena Lazio. tinggal kan justru keuntungannya ialah kita ada 2 kandang Iya. dan juga 1 kandang itu pun di lawan Dortmund gitu. Jadi ibaratnya dengan 2 maksimal di kandang aja udah cukup. Betul. Di Dortmund ya udahlah pakai tim mudanya aja nggak apa-apa. Wis. Berarti nggak mungkin ketemu Roma di Europa League nih. Insya Allah nggak. Mending ke Europa League dah. Gak jauh juga kan. Masalahnya kalau Europa League tuh ininya ongkos UE-nya Jo. Oh iya. Gede. Kos Mahal. away. Timnya jauh-jauh ya. Timnya jauh-jauh ya. Inter nggak ada ini nih Inter nih. Wah gila, kayak yang bilang tadi lah udah rumit menurut gue. Inter asli posisi buncit. Gue gak tahu ya setelah ini maksudnya kayak berapa kali kandang-tandang, tapi tetap aja kayak peta persaingannya udah susah menurut gue. Iya. Masih ngelawan Gladbach di kandang lawan kan. Waduh. Masih Inter. Benar. Oh kandang Gladbach berarti. Iya. Aduh. Tapi belum tahu juga nih, biasanya Atalanta kan kayak tahun lalu kalah pas di putaran kedua UCL malah sampai perempat final. Kita belum tahu juga nih si Gasperi ini bakalan Kayaknya titik baliknya kayak kemarin dia lawan City kan. Mungkin tahun ini kayak lawan Liverpool nih. Iya. Jangan ditungguin ntar dibantai lagi. Apa kali 5-0 lagi? Iya kan kemarin musim lalu Atalanta di kandang dikalahin City kan. Pas lagi main di kandangnya City dia Seri. kan. Bisa aja sih sebenarnya. Nah, tapi jangan ngandelin Ajax kalah atau satu lagi Midtjylland kenal Midtjylland. Kalau Midtjylland kayaknya udah coret lah ya. Iya, udah coret. Di grup itu dia saingannya sama Ajax lah. Iya. Oke deh, kalau di Europa League nih, kira-kira yang cukup jauh melajunya siapa nih? Yang skornya besar kemarin menurut gue. Enggak sih menurut gue masih Milan sih. Masih Milan Milan, Roma, baru Napoli. Napoli kayak nggak konsisten menurut gue, kayak menangnya nggak meyakinkan. Ketemu tim yang gue nggak tahu di mana tuh kabupaten mana, menangnya cuma tipis gitu. Itu nggak meyakinkan menurut gue sih. Gimana Mas Adit? Gue kalau Milan gue sebenarnya kurang yakin kalau di Eropa. Waduh. Kalau ya orang boleh bilang DNA Eropa kan. Udah lewat kan. Iya itu udah jadul pas gue SD. Iya. Tapi sekarang ya maksudnya ketemu tim yang mainnya kayak Lille gini aja tuh udah kelihatan kelemahannya sebenarnya. Dan di Eropa tuh banyak tim-tim yang kayak Lille gini mainnya dan Benar. itu pasti ya tergantung apa Pioli abis ini bisa bounce back dan nemuin apa formula yang baru atau nemuin cara bermain yang alternatif lah kalau misalnya kayak Calhanoglu atau Ibra lagi buntu gitu. Jadi emang butuh racikan baru sih kalau gue bilang dari Pioli. Apakah yakin? Pioli Ya, kalau- racikan baru? Oh kalau Pioli nemu racikan baru biasanya sih enggak. Sakit hati banget kayak sama Pioli. Cuman berharap sih, kalau saya pribadi berharap sih memang Napoli, Roma dan juga Milan bisa melaju lah di Eropa. Karena kan ini koefisien Calcio juga kan, Benar. Serie A juga. Iya kalau selama babak grup sih bisa lah lolos gue ya, bisa lolos. Tapi kalau yang nggak tahu Paling kalau jauh udah gitu. tergantung kalau misalnya ketemu tim-tim apalagi tim-tim buangan dari UCL gitu kan masih tim-tim kuat juga tuh. Nah itu belum tahu tergantung dari hasil undian knockout ketemu siapa sebenarnya. Ya kan karena tahun lalu Europa League finalisnya dari Italia 1 meskipun belum juara. Tahun ini mungkin ada lah. Gimana Bung Aldo yakin? Yakin. Enggak bukan yakin sih. Pengennya aja. Tapi kalau Roma menurut gue karena belum teruji aja sih, di grupnya juga nggak begitu berat. Ya sebenarnya semua belum teruji sih, tapi dari sekian tidak terujinya menurut gue yang paling gak jelas nih Napoli menurut gue ya. Kalau Milan tuh yang kayak gue bilang lawan Lille emang peringkat 2 juga emang lagi bagus. Kalau Napoli ini masih nggak tahu deh, kayak nggak memanfaatkan aja lah. Padahal skuadnya lumayan mewah menurut gue. Iya. Ya wes lah, kita lihat aja nanti di akhir musim siapa yang paling jauh. Siapa tahu Lazio sampai final ya. Amin. Nggak tahu tapi final Champions apa Europa League Mas. Apalagi Cuman memang sejarahnya lucu dan unik. Jadi setiap Lazio ketemu klub Rusia itu selalu ke final. waduh.
Jadi waktu 97-98 akhirnya ke lawan Inter di Park the Princess walaupun kalah 3-0. Itu waktu itu lawannya Rostov, terus Winners itu lawannya Lokomotiv Moskow. Itu juga akhirnya juara Winners akhirnya. Jadi nggak tahu gimana ya kali ini ketemu Rusia lagi. Zenit. Cocok logi yang menarik. Mas Adit juga sebenarnya bisa cocok logi waktu itu Milan sempat kalah lawan Lille Champions League juara tuh 2007. Ya kalau gue sih harus Kalau dia lupain aja lah. Lupain aja yang lalu-lalu lah. harus misahin Milan sebelum 2010. Milan setelah 2010 tuh dua hal yang sangat berbeda. Itu aja sih. Oke deh, cukup sampai sini aja kali ya untuk episode kali ini. Untuk yang punya opini lain silakan tulis di kolom komentar. Ciao. Ciao.